Sebuah pesawat tak berawak atau drone Israel menyerang dan menghancurkan sebuah gudang senjata pangkalan udara Rusia di kota pesisir Suriah, Jableh, pada Kamis 3 Oktober 2024. Serangan Israel dilaporkan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Melansir Xinhua, kelompok pengawas yang berbasis di Inggris menyebut, serangan yang dilakukan melalui drone dan rudal pesawat perang meratakan depot dan menyebabkan ledakan besar terdengar dari jarak jauh. Pihaknya menambahkan bahwa pertahanan udara Suriah dan pasukan Rusia menanggapi serangan itu dalam waktu 40 hingga 50 menit. Depot ini terletak di dekat pangkalan udara Heimim, pangkalan udara Rusia terbesar di Suriah yang terletak di provinsi barat Laut Latakia. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, Radio Syam FM yang pro pemerintah menyatakan suara yang terdengar di langit di atas Jableh adalah pertahanan udara yang mencegat target di lepas pantai. Ia menambahkan bahwa tim pemadam kebakaran menuju ke sebuah situs di sekitar Jableh setelah kolom api terlihat naik dari itu. Serangan terbaru ini menyusul serangkaian serangan udara Israel di Suriah minggu ini. Israel sering melakukan serangan udara di Suriah dan menargetkan posisi yang terkait dengan Iran dan Hezbollah di negara tersebut. Sementara itu, Rusia memberi pesan ke Israel. Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik pasukan di Lebanon. Rusia bahkan memberi peringatan bahwa hal itu akan menyebabkan eskalasi kekerasan lebih lanjut di Timur Tengah. Israel sendiri sejak Selasa mengumumkan melakukan serangan darat terbatas ke Lebanon dengan menurunkan pasukan komando dan terjun payung di samping serangan jet tempur. Sementara itu, media resmi Lebanon melaporkan Israel kembali menyerang ibu kota Beirut. Jet tempur Israel menargetkan pinggiran kota setelah semalam terjadi serangan berulang kali di wilayah yang menjadi basis Hezbollah, proksi Iran di Lebanon. Di sisi lain, juru bicara militer Israel Avichai Andrei dalam postingan media sosial menyerukan penduduk desa-desa di Lebanon Selatan mengungsi. Ada 20 desa di sana yang terimbas pengumuman Israel itu. Serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon terjadi saat Iran menembak 200 rudal ke negara Zionis. Pasukan Houthi di Yaman juga menyerang Tel Aviv dan Bandara Eilat dengan drone. Rusia kini mulai bereaksi atas serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel di dekat pangkalan udara Rusia di Suriah yang diduga merupakan gudang penyimpanan senjata Rusia untuk mendukung Iran dan sekutunya. Adapun berdasarkan laporan express.co.uk, sebanyak 30 rudal ditembakkan di dekat pangkalan udara Heimim di Latakia. Menurut informasi yang beredar bahwa serangan itu menewaskan setidaknya 3 orang. Atas peristiwa tersebut, respons cepat pun ditunjukkan oleh pasukan Suriah dan Rusia yang bersatu untuk menghadapi Israel. Rusia juga dilaporkan sudah bersiap untuk menghadapi berbagai gempuran dari Israel. Bahkan, dalam pernyataan terbarunya, pihak pemerintah Rusia memerintahkan warganya meninggalkan Tel Aviv, Israel. Anatoly Viktorov selaku duta besar Rusia juga turut memberi himbauan kepada warganya untuk segera pergi selagi masih ada waktu. Ia tak ingin warga Rusia yang tinggal di Israel terancam apalagi menjadi korban serangan. Oleh karena itu, Viktorov mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel selagi penerbangan reguler masih tersedia. Atas himbauan tersebut, banyak pihak yang menduga jika peringatan Rusia ini sebagai tanda bahwa nantinya Rusia akan menyerang Israel. Setelah menyerang milisi Hizbullah di Lebanon, negeri Zionis kini menyerbu sebuah pangkalan militer milik pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad pada Minggu waktu setempat.
Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan bahwa Israel melancarkan agresi udara dari arah Lebanon Utara yang menargetkan lokasi militer di wilayah tengah yang menyebabkan kerugian material. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Sebelumnya media pemerintah mengatakan pertahanan udara Suriah mencegat target musuh di Suriah Tengah. Hal ini merujuk pada serangan Israel terhadap negara tersebut. Sejak perang saudara Suriah meletus pada tahun 2011, Israel diketahui telah melancarkan ratusan serangan di negara tersebut untuk menyerbu situs milik kelompok pro-Iran. Rezim Presiden Assad diketahui sebagai pihak yang didukung Teheran dalam perang saudara di negara tersebut. Diketahui bahwa pesawat tempur Israel menghantam daerah Masna'a, sebuah wilayah penting di sepanjang perbatasan, mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur jalan. Dalam eskalasi konflik ini, keamanan dan akses kemanusiaan di perbatasan menjadi isu yang semakin mendesak dengan ribuan nyawa terancam di tengah ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Hizbullah. Terkait Perang Timur Tengah yang terus memanas, sebelumnya Hizbullah menyatakan para pejuangnya terlibat bentrokan dengan pasukan infanteri Israel yang mencoba menyusup ke Lebanon Selatan Rabu 2 Oktober 2024. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyebut bahwa telah berhasil membuat pasukan Israel merugi dan memukul mundur mereka. Kontak ini menjadi bentrokan langsung pertama antara pejuang Hizbullah dan pasukan Israel sejak Tel Aviv melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan pada Selasa 1 Oktober 2024. Militer Israel melancarkan serangan yang mengincar ibu kota Damaskus di Suriah. Serangan itu dilancarkan pada Selasa 8 Oktober 2024 yang menewaskan 7 warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah sebab regu penyelamat masih menyisir reruntuhan. Lantas apa sebenarnya target Israel dalam serangan ke jantung kota Suriah ini? Serangan Israel itu disebut menyasar sebuah bangunan perumahan dan komersial di lingkungan Mazeh di Damaskus. Kepala Observatorium Suriah yang berbasis di Inggris, Rami Abdelrahman, menduga Israel mengincar gedung yang sering dikunjungi oleh pejabat Garda Revolusi Iran dan Hizbullah. Menurut data dari observatorium tersebut, serangan itu juga mengincar sebuah mobil di depan gedung tersebut. Selain itu, jumlah korban tewas juga bertambah menjadi 9 orang. Menurut observatorium tersebut, 2 korban tewas merupakan warga asing, namun mereka enggan menyebutkan kewarganegaraan korban. Meski begitu, Kedutaan Besar Iran di Damaskus memastikan tidak ada warga Iran yang tewas dalam insiden tersebut. Tak lama setelah insiden, pemerintah Suriah mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap Israel. Pemerintah Suriah meminta Israel untuk tidak menyeret negaranya ke dalam pusaran konflik. Di sisi lain, pemerintah Israel sebelumnya telah berulang kali menegaskan pihaknya tak akan membiarkan Iran memperluas pengaruhnya. Sebagaimana diketahui, Iran dan Hizbullah merupakan sekutu penting bagi pemerintah Suriah. Menurut Observatorium Suriah, pada pekan lalu Israel juga melancarkan serangan ke wilayah Mazeh. Serangan itu menewaskan menantu mendiang pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.